Kita lanjutkan pembahasannya soal nomor 19. Pada saat saya melakukan ingkar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. E. Merasa takut dipersalahkan orang. Di sini untuk jawaban A kurang baik ya. Nggak merasa bersalah ketika kita bersalah itu kurang baik. Merasa tenang karena bukan masalah besar, menyepelekan kurang baik. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Merasa malu pada diri sendiri. Merasa takut dipersalahkan orang. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa akan bingung juga antara C sama D. Kita merasa bersalah atau kita merasa malu pada diri kita sendiri. Tapi kita tentunya harus melihat konteksnya seperti apa ya. Karena kan ini konteksnya adalah kita sudah ingkar janji, ya berarti kita harus merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Tapi kalau untuk merasa malu pada diri sendiri itu adalah jelas ya, walaupun mungkin nggak kita ucapkan, pasti kita merasa bersalah. Soal nomor 10. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya: A. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. Oke. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. Atau yang I, meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. Nah, pasti di sini teman-teman akan bingung memilih jawaban yang mana. Apakah kita harus menunjukkan sikap yang benar-benar tegas, langsung melaporkan kepada atasan? Apakah kita akan menurutinya karena itu adalah teman kita? Atau kita menolaknya dengan tegas? Nah, di sini kita cari jawaban yang paling aman. Dalam artian kita nggak menolak dan nggak menyakiti hati teman. Sekaligus kita juga tidak melaporkan kepada atasan, karena itu pasti menjadi masalah kita dengan teman kita. Atau istilahnya kalau dalam kerjaan adalah ngatok ya. Itu kita pastikan untuk menghindari hal tersebut. Ya, jadi kita cari jawaban yang tengah-tengah. Apa itu? Ya yang C berarti ya. Kita ingatkan teman kita dan berterus terang nggak mau melakukan kecurangan. Ya, itu adalah jawaban yang paling aman. Oke. Soal selanjutnya. Soal nomor 11. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah, ini mungkin sering sekali muncul ketika ujian, tapi dalam bentuk yang lain, dalam narasi yang lebih panjang sekali ya. Oke, yang A, menolong dan mengobatinya. Ini menolong oke ya, tapi kalau untuk mengobatinya itu sepertinya kurang tepat ya, karena di sini kita gak disebutkan berprofesi sebagai seorang apa ya. Yang B, menolong kemudian membawa ke rumah sakit. Menunjukkan sikap yang peduli sekali ya. Yang C, tidak peduli. Ini dihindari ya, jangan milih yang itu. D, melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Kalau misalkan sudah ada yang nolong atau mungkin jaraknya jauh, sudah ada yang menolong, ya kita langsung aja ke kantor, nggak perlu untuk membantu orang yang kecelakaan tadi. Yang E, memberitahu anggota keluarganya. Ini sudah sangat jauh sekali ya. Jadi kita kondisional aja karena kita dalam kondisi yang tergesa-gesa. Kecuali nanti kalau misalkan kita terlibat dalam kecelakaan tersebut, ya tentunya kita wajib untuk menolong. Oke, soal yang selanjutnya nomor 13. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi atau daerah pelosok ya. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi.
dan Anda cukup dekat dengan atasan. Tiba-tiba kita dipindahkan ke tempat yang lain, padahal kita udah sangat lama sekali di tempat kerja itu. Padahal kita sudah punya banyak sekali sumbangsi terhadap perusahaan mungkin ya, atau kita sudah punya banyak prestasi. Nah, sikap kita bagaimana? Yang A, menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. Ini cukup masuk akal ya. Karena di pertanyaannya ada kalimat Anda cukup dekat dengan atasan. Bisa aja kita menolak ya. Yang B, mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi. Ini kurang tepat ya, walaupun di atas ada kalimat itu tadi, tapi itu bukan indikator mutlaknya, karena ada beberapa tadi. Ada yang pertama kita udah lama mengabdi, yang kedua kita berprestasi, yang ketiga kita dekat dengan atasan. Ini menunjukkan sikap yang sok dekat dengan atasan, kurang baik. C, bersedia dipindah tanpa membantah. Jawaban yang bagus dan menunjukkan sikap yang tegas. D, mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. Ini sok-sokan ya, dihindari aja. Yang E, berangkat dengan sangat terpaksa. Ada kalimat terpaksa, kurang baik ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita bersedia dipindah tanpa membantah. Oke. Soal yang selanjutnya. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tidak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A, pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B, menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. Masuk akal juga ya. Kita lihat yang lain dulu. C, menanyakan pemimpin apakah ada uang lemburnya. D, menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. Yang E, menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak ya. Jelas ini sikap yang paling bagus ya adalah yang E. Kita menyelesaikan aja tanpa berharap nanti ada uang lemburnya atau tidak. Oke, soal yang selanjutnya, soal nomor 15. Dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. Maka sikap saya adalah A, dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B, bersikeras agar usulan saya yang diterima. Egoisme ya, jangan. C, meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. Jangan ya. D, mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Nggak dilihat bagaimana pendapatnya ya, tapi hanya dilihat siapa orangnya. Ini kurang baik ya. E, tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Ya, di sini mungkin kita langsung mengerucut aja kepada jawaban yang A dan yang E. Yang A dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut, atau kita tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Oke, kita coba bedah ya. Untuk jawaban E itu kelihatannya bagus ya. Kita merasa maklum terhadap perbedaan pendapat. Tapi kita lihat lagi pertanyaannya bagaimana. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat atau teman yang nggak sependapat dengan usulan saya. Kita diminta untuk kita ditanyai bagaimana responnya. Ya. Nah, yang pasti yang sesuai dengan pertanyaannya adalah yang A. Kita biasa aja ya, kita dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut tanpa melihat orangnya, tapi yang kita lihat adalah isi pendapatnya. Bahwasanya jawaban yang E itu mungkin nanti skornya adalah 4 ya. Sekarang soal yang selanjutnya nomor 16. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala.
sini nggak ada titiknya. Mungkin gini ya, saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kayak pimpinannya gitu ya. Kemudian itu digunakan pada hari libur. Nah, secara nggak sengaja saya menabrak kendaraan tersebut. Atau secara nggak sengaja kendaraan tersebut rusak ya. Tindakan saya adalah, jadi kita pakai kendaraan dinas ketika libur. Nah, terus kendaraannya rusak. Ya, sikap kita bagaimana? Yang A, diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya. B, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Nah, di sini kondisinya kita sudah melakukan dua kesalahan. Yang pertama, kita menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Kemudian kesalahannya lagi, kita telah merusak kendaraan tersebut. Nah, tentunya ini juga kita harus mencari sikap yang benar-benar baik ya. Apakah kita harus lapor kepada atasan kalau telah merusakkan kendaraannya, padahal itu adalah kendaraan dinas ya, atau kita diam-diam aja langsung kita benahi. Kita lihat jawabannya dulu. C, mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Agak-agak tidak mungkin ya. Yang D, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Ini menunjukkan sikap yang tepat, tapi masalahnya kendaraan itu rusak ya. Artinya kita sudah bertanggung jawab, udah lapor kalau salah, tapi kendaraannya nggak dibenahi, masih kurang tepat tadi ya. Yang E, membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi, bagus ya, dan mengembalikannya dengan diam-diam, ini yang kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi kita bawa ke bengkel, kemudian kendaraannya udah dibenahi, terus kita lapor kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Itu ya teman ya. Oke. Soal nomor 17. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada diri saya. Dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah, ini hati-hati ya teman-teman ya, kalau soal-soal seperti ini. A, mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Biasa aja ya ini ya. B, hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. Kurang baik. C, mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas. Kita lihat yang lain dulu ya. D, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Yang E, mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab ya. Oke, untuk jawaban yang setengah-setengah atau jawaban yang masih ragu-ragu kita hilangkan ya. Kayak misalkan B itu kan setengah-setengah, kita hilangkan aja. Yang E itu setengah-setengah, kita hilangkan aja. Berarti antara A, kita mengerjakan semuanya dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline, atau kita mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaganya biar semuanya terselesaikan, atau yang D, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Untuk soal ini sama pemilik soalnya itu dikasih jawaban yang D. Jadi dia mengerjakan semua tugasnya dengan baik meskipun sangat terbebani. Ada kata meskipun sangat terbebani. Saya kurang setuju dengan jawaban itu. Yang saya pilih adalah yang A ya. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Ya, karena di sini kayak kita itu walaupun banyak sekali deadline-nya dan segala macam, kita menunjukkan sikap yang profesional ya, nggak dendam gitu ya, nggak merasa terbebani gitu ya. Masih ada sekitar 3 soal lagi ya.